yang anak terakhir. Mungkin ibu-ibunya bisa banyak sedikit ke depan boleh. Ibu-ibu yang di luar, di perkenalannya masih ada yang kosong dulu masuk. Masih ada bapak-bapak bisa masuk, mungkin ada sekitar 10 orang bisa masuk. Ya tidak mengapa ya, seperti tapi hari kita apa. Masih bisa diisi di dalam untuk jamaah bapak-bapak. Mohon izin Bapak Samad dan Bapak Lurah. Sini Pak. Kami Lurah. Sini Pak. Bapak Samad. Bapak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Tuan Guru Besar kita Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang kami hormati Jamaat Sukajadi, yang kami hormati Kapolsek Sukajadi dan Kapolsek Sukajadi, yang kami hormati Ketua FKPM Forum Komunikasi Persatuan Masjid, yang kami hormati Ketua Yayasan Fastabiqul Khairat, yang kami hormati Ketua Masjid Fastabiqul Khairat, yang kami hormati Majelis Taklim Fastabiqul Khairat, yang kami hormati Ketua RW RT yang berada di lingkungan Kelurahan Jatirejo dan Pulau Karma, hadirin hadirat jamaah sholat subuh, jamaah Masjid Fastabiqul Khairat, serta tamu undangan yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada kekasih Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik, saya akan membacakan susunan acara tadi kabar. Pertama protokol, yang kedua sambutan dari tuan rumah,
tausiah yang akan disampaikan oleh para guru besar kita. Yang keempat, sholat sunnah syuruk. Yang kelima, tanya jawab serta ditutup dengan doa. Yang keenam, sarapan. Dan yang ketujuh, memberi bantuan dari relawan. Dan yang terakhir, Ustadz bersama tim rombongan akan menuju Jalan Lili Kelurahan Gedung Sari Sukajadi. Baiklah, kita awali acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami serahkan kepada tim rombongan Ustadz Abu Somad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pada subuh ini sampai sana. Pada subuh ini bagian dari agenda bulanan Yayasan Wakaf Umat yang disebut programnya 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad. Beliau setiap Jumat dan Sabtu pekan kedua yang diadakan di Pekanbaru dan sekitarnya bersama Yayasan Wakaf Umat. Maka masjid yang ada di Pekanbaru, kalau ingin mengadakan kajian dengan Ustaz Abdul Somad, masuklah dalam program 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad di Jumat Sabtu pekan kedua. Caranya buat surat permintaan resmi kepada Yayasan Wakaf Umat. Selain Jumat Sabtu pekan kedua, Ustaz Somad tidak mengisi di Pekanbaru, hanya mengisi kuliah subuh setiap Rabu di masjid mushola sepanjang Jalan Kamboja Ibu Panjang. Jadi kalau ada lembaga, kantor, komunitas, masjid ingin minta Ustaz Abdul Somad mengisi pengajian di Pekanbaru, waktunya Jumat Sabtu pekan kedua. Di luar itu beliau tak mengisi di Pekanbaru, kecuali hari Rabu subuh membaca Riyadhus Shalihin di Masjid Mushola Jalan Ribu Panjang, Jalan Kamboja Ribu Panjang. Jadi saya ulang, Ustaz Somad tidak mengisi di Pekanbaru kecuali Jumat Sabtu pekan kedua. Maka masjid komunitas yang mengundang beliau, undang Jumat Sabtu pekan kedua, mengajukan surat permintaan resmi ke Yayasan Wakaf Umat seperti yang dibuat masjid Fasal saya. Yang kedua, Yayasan Wakaf Umat ini adalah yayasan yang dibuat oleh Ustaz Abdul Somad bersama sahabat dakwah beliau, bersama alumni Al-Azhar Mesir, bersama alumni Yahya Susko tahun 96 waktu masih di sini dulu. Kemudian yang keempat jamaah. Jadi ada 4 unsur. Ustaz Abdul Somad, sahabat dakwah, alumni Yahya Susko, alumni Al-Azhar Mesir, 4 jamaah. Berdiri 6 Juni 2020 di Pekanbaru. Apa target kami buat yayasan? Waktu itu COVID. Kalau COVID itu kita buntu, pesimis, khawatir. Maka terpikir waktu itu kita berkumpul, bagaimana orang yang tak makan kita bantu bisa makan, yang tak berbaju kita bantu bisa berbaju, yang tak sekolah kita bantu bisa sekolah, yang tak berumah kita bantu bisa punya rumah. Itu target kami pertama ini. Berjalan waktu, alhamdulillah lebih dari 30 program kami buat disupport oleh masyarakat, sehingga kami yang berkumpul waktu itu 35 orang mendirikan yayasan yang tujuan jauh ke depan itu adalah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad, untuk beribadah sesuai dengan Ahlus Sunnah, sehingga keyakinannya, amaliyahnya, akhlaknya sesuai dengan Ahlus Sunnah, bukan Wahabi, bukan Salafi, bukan Syiah, bukan liberal, bukan sasek-sasek yang lain. Di Ahlus Sunnah melalui Yayasan Wakaf Umat. Jadi Yayasan Wakaf Umat seperti rumah besar umat Islam. Makanya kami
Setiap agenda berbagian bersama UAS, semua masjid, musola, komunitas yang ikut itu sedekahnya dikumpulkan lalu disampaikan kepada Yayasan Wakaf Umat agar semua jamaahnya ikut dapat pula mendapatkan pahala, mendapatkan jariah dari program-program yang dibuat dari Wakaf Umat. Apa programnya? Pertama, di bidang pendidikan. Ini Yayasan Wakaf Umat punya 4 pesantren Nurul Azhar. Berjalan nomor 1 di Palas, sebelum TPU Palas. Inilah masuk anak angkatan ketiga. Kami punya murid ini 70 orang. Karena setiap tahun kami menerima 24 anak. 24 anak itu sampai tahun ini kami terima semuanya tidak terbayar karena kami kelola dana zakat dan sedekah untuk mereka belajar. Bangunan dibuat dari wakaf, biaya pendidikannya dari zakat dan sedekah. Alhamdulillah 3 tahun berjalan belum ada yang kurang, belum ada yang tersendat, lancar. Dan dari 70 anak itu termasuk yang masuk 2 Juli kemarin, sudah 11 orang yang selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Di sana programnya 2 tahun pertama menghafal Quran, tahun ketiga memantapkan, menguatkan hafalan dan pandai baca kitab kuning. Jadi 3 tahun itu target kita hafalannya hafal Quran dengan hafalan yang mungkin bagus, kuat hafalannya, tidak mudah lupa, dan pandai baca kitab. Setelah 3 tahun baru masuk kepada belajar kitab. Dan tahun ke-7 pengabdian. Sehingga 7 tahun di pesantren Nurul Azhar. Pesantren Nurul Azhar 2 insyaallah bulan depan mulai kita bangun. Kemudian pesantren Nurul Azhar 3 ada di Bagan Benio. Kalau Bapak Ibu keduli, Subama masuk ke dalam Tasik Serai. Tasik Serai menyeberang ada danau di biosfer dia Siang Kecil. Kami menyeberang lagi Sungai Siang Kecil. Kami pesantren di situ. Sudah selesai 3 unit kelas, 1 kantor guru dan kepala sekolah, 3 unit rumah guru, dan 1 pendopo. InsyaAllah akan dibuat lagi asrama putra dan asrama putri. Fokusnya sama menghafal Quran. Nurul Azhar yang keempat di Talang Mama. Sudah terbangun nanti satunya 3 kelas, sudah dicor nanti 2. InsyaAllah kita lanjutkan kalau sudah dapat mitra yang fokus bisa perhatikan proses pembangunan. Karena selama ini kami kendala, tidak ada orang yang bisa kami percaya untuk mengelola langsung pembangunan. Alhamdulillah 4 pesantren sudah menjadi kelolaan Yayasan Wakaf Umat. Sudah itu yang kedua, kami punya TK 2 buah. 1 di Jalan Lili. Jadi Pak Ibu masuk ke Menur sekalian ini, nanti masuk Jalan Lili ke kiri arah SMK Taruna, masuk ke arah lapangan, di lapangan ke kiri sebelum pertigaan SMK Taruna, pas pertigaan itu sebelah kanan ada rumah diwakafkan. Jadi TK mulai Juli ini sudah aktif sampai kemarin saya tanya 35 anak yang sudah mendaftar. Target kita cuma 40. Sebab rumah dijadikan TK. Program utama TK kita 1 tahun hafal bismillah. 1 tahun mereka dididik fokus untuk terbiasa dengan ibadah sejak kecil, adab Islami, dan anak tumbuh kembang sesuai dengan kita. Ibarat tunas ini sudah bertumbuh bagus. Bagaimana tunas ini terawat, dia ini menjadi pohon besar. Maka jangan sampai rusak dari kecil. Sebab tunas kalau terlipat ya, kalau tertimpa ya, kalau patah dia, kalau robek ya, perkembangannya tak bagus ke depan. Allah Rasulullah itu proses TK. Sebab anak bapak ibu yang di sini paling dekat TK di situ. Nah, TK yang kedua di Jalan Bakti. Programnya sama. Cuma yang Jalan Bakti masih proses finishing pembuatan playgroundnya, tempat permainan anak. Dan sini saya pakai Jalan Bakti. Di Jalan Bakti itu di belakang kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kalau kita masuk dari Jalan Soekarno Hatta, setelah ke hospital, terus ke dalam ada Masjid Tabrani.
Di sampingnya Wassalabon, pas di depan Wassalabon itu tanah wakaf pemberian Pak Saleh Jasid. Di sampingnya ada kantor dinas kehutanan yang kami bangun ini karena tanah itu posisinya L, pas di belakang kantor yang terbangun sekarang. Yang lurus itu dibangun, yang lurus itu seolah akan dibangun Nurul Azhar Tower. Mungkin bangunan 4 tingkat atau 3 tingkat. Ada beberapa sentra bisnis yang dikembangkan ke rumah ke depan. Ada klinik, ada nanti semacam minimarket, kemudian ada auditorium, ada berbagai tempat yang bisa menjadi manfaat umum bagi masyarakat yang dikelola secara profesional oleh PT di bawah Yayasan Wakaf Umat. Kemudian pesantren 4, TK 2, kemudian rumah Quran ada 3. Di jalan 1 jalan Udang, di jalan Paus Gang Udang. Yang kedua yang jalan Gigi ini satu fungsinya rumah Quran. Yang ketiga di jalan Duri di belakang Masjid Besar Arafah. Kita 150 meter jalan Rambutan 6. Di situ saat ini ada 10 santri fokus hafal Quran 3 tahun. 3 tahun fokus hafal Quran kami biayai gratis mereka menghafal. Target 3 tahun fokus hafal Quran saja. Dan dalam 3 tahun itu bisa menguasai matan takdir, kemudian matan akidah al-awam, supaya ketika muncul ke masyarakat, fikihnya sama dengan masyarakat Indonesia, akidahnya sama dengan masyarakat Indonesia, sehingga akidahnya sifat 20, bukan akidah rububiyah, uluhiyah sama sifat. Itu akidah Wahabi yang meyakini Allah punya tangan, punya muka, sama dengan makhluk, yang meyakini Allah di atas langit, di atas aras, sama juga HP di atas meja. Jadi keyakinan Wahabi, keyakinan sesat. Orang pekan mesti hati-hati. Jangan saseh di Wahabi. Sejak dulu itu Ahlu Sunnah. Sejak pertama Islam datang ke Riau, datang ke Nusantara, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sudah itu program pendidikan berikutnya orang tua asuh. Jadi kami setiap bulan ini sekitar 132 orang yang kami biaya gratis belajar. Yang kami biaya rutin belajarnya. Ada yang full 100% gratis yang di Palas, di pesantren. Ada beberapa tempat lain yang anak kami titipkan belajar. Atau anak-anak sekolah lain setelah belajar rupanya terkendala dana mengadu ke kami jadikan kader, kami biayai sekolahnya sampai selesai. Kemudian program kami yang lain adalah pengelolaan Masjid Nurul Azhar. Ada sampai Masjid Nurul Azhar sekarang. 1 di Batu Tilang, 2 di Taramama, 3 di Cianjur. Jadi waktu gempa masyarakat itu masjid kami bangun masjid. Yang keempat di pesantren Nurul Azhar 2. Setiap Jumat kami kirim ustaz yang berkhutbah dari Pekanbaru ke situ. Kami berikan insentif dari Yayasan Wakaf Umat. Sehingga khutbah di situ amplopnya sama dengan ustaz di Kota Pekanbaru. Karena kalau tidak seperti itu tidak datang ustaz sampai ujung di Palas itu. Kemudian saat ini kami juga mengelola sedekah. Setiap bulan berbagi beras untuk pesantren, santri yang ada di pesantren, anak yatim, duafa, difabel, dan masyarakat ekonomi tertentu. Rata-rata setiap bulan diberikan beras. Alhamdulillah sudah jalan tahun ketiga. Yang banyak merasakan pesantren dan lembaga tahfiz yang ada santri mungkin. Sehingga lebih kurang sampai ini 25 lembaga tiap bulan kami bantu dengan 7 ton beras itu. Kemarin ketika Idul Adha kami berbagi 37 ekor sapi dan kerbau untuk masyarakat pedalaman, untuk masyarakat pinggir Pekanbaru, tebar hewan kurban bersama Ustaz Abdus Salam. Karena tidak bisa kita pungkiri, jangankan pedalaman, beberapa perumahan di sekitar kita Pekanbaru, kalau hendak dikirim sapi kurban di situ mereka tak kurban. Jadi ada beberapa orang yang mengirim testimoni ke kami, terima kasih Ustaz. Kalau tak ada sapi di tempat wakaf umat, tak ada kurban tempat kami. Itu bukan hanya pedalaman, di perumahan baru yang tumbuh di sekitar Pekanbaru dan Kampar, termasuk di lapas. Sehingga kami sudah tahu menyediakan di lapas narkotika yang di Palas itu 1 ekor sapi. Karena kita sediakan tak ada program.
Maka Bapak Ibu ke depan silakan berkorban dengan cerita, silakan juga berkorban melalui tabung wakaf umat kita sebar di pedalaman Riau, pinggir Pekanbaru dan di beberapa tempat di Hewan Kota. Kemudian program kami yang lain di Ramadan kami berbagi Maidatul Rahman, berbuka paket berbuka gratis. Sehingga satu hari 400 paket dibagikan di pinggir Pekanbaru, pesantren dan pedalaman selama Ramadan. Dan sebelum Idul Fitri kemarin berbagi 500 paket untuk anak yatim, nilainya satu paket 250.000. Kemudian untuk duafa 500 paket nilainya 400.000. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad sedang ingin mengajak masyarakat Riau kita bersama berbuat untuk sahabat, saudara, keluarga kita yang lain melalui tabung wakaf umat dengan banyak program. Ingin tahu lebih lanjut nanti buka tabung wakaf umat official website, Facebook, Instagram, TikTok, kemudian YouTube. Kajian pagi ini live disiarkan oleh channel tabung wakaf umat official. Maka yang lain tak boleh disiarkan. Kalau ingin keluarga kita tahu, buka channel YouTube tabung wakaf umat official, share link itu, atau TikTok tabung wakaf umat official. Nih, sudah disiarkan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ingin share, buka TikTok, share itu, buka YouTube, share tabung wakaf umat official. Kantor kami Jalan Hang Tua, kalau Jaya Anur pergi ke Hang Tua Ujung, setelah Jembatan Said di sebelah kiri pas di pinggir pendakian, kantor kami sudah di. Jadi bisa datang ke kantor, bisa datang ke pesantren di Palas, bisa tengok di media sosial. Itu bisa saya sampaikan tentang tabung wakaf umat. Saya alhamdulillah ketua yayasan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang telah menyampaikan informasi program utama visi misi dari tim relawan PUAS. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah Ketua Masjid Fastabiqul Khairat. Kali ini akan disampaikan oleh Bapak Heru. Kepada Bapak Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang berbahagia ini kami dari pengurus Masjid Fastabiqul Khairat mengajukan undangan kepada Bapak Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad yang mana dilanjutkan kejadian yang lalu. Alhamdulillah surat kita, permohonan kita dikabulkan pada hari ini berkat tim panitia pengurus masjid kita ini. Baik, saya tidak memperpanjang kalimat. Selamat datang semuanya kepada Pak Camat yang sudah hadir, terima kasih banyak. Kemudian Pak Lurah, kemudian forum komunikasi pengurus masjid juga jadi semuanya ada ya Pak. Terima kasih Pak semuanya. Kemudian pada ini menjadi stabil yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan kerja kami. Terima kasih juga sudah dilakukan sarapan paginya untuk timnas. Kemudian juga kepada Bapak Yayasan Fastabiqul Khairat dan Pak RW 3 RW 4, hadirin hadirat, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan sebentar lagi disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Somad yang dikenal PUAS.
Jadi intinya saya juga tidak berpanjang. Intinya itu artinya TBD Ujadi yang telah menyampaikan, mari sama-sama kita bersedekah. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara Inti Tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Besar kita, Ustaz Profesor Dr. Haji Nabi Somad LCMA. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, fi sanadihi, dengan sanadnya, sampai kepada wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ini namanya Hakim bin Hizam. Setiap disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu untuk membedakan awak dengan Syiah. Sebab Syiah kalau disabui sahabat Nabi laknatullahi alaihi, laknatullahi alaihi, Allah melaknat. Radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bunyi hadisnya, al-yadul ulya, tangan di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Maksud tangan di atas, tangan yang memberi, al-mu'ti, tangan yang di bawah, as-sa'il, tangan yang menerima. Yang memberi jauh lebih mulia. Apa bukti yang memberi itu jauh lebih mulia? Kita langsung ingat waktu nampak mukonya, tainge awak aponan dia gini. Pak Iko apa salah lawa? Pak Iko apa teh talu? Yang menerima itu tak pernah kita ingat, tapi yang mengasihi itu ingat. Itu salah satu kenapa orang memberi itu lebih mulia, karena dia lebih diingat. Sedangkan manusia saja mengingatnya, apalagi malaikat, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau kita diingat, jadilah tangan yang di atas. Ini dalil bahwa umat Islam itu mesti baik ekonominya. Karena kalau tidak baik ekonominya, tak mungkin dia bisa menjadi tangan yang di atas. Ini masjid ini bisa bagus. Ini masjid ini super batu, apa nama batunya? Batu marmer. Mana ada masjid sekarang yang marmer sampai memanjik ke atas. Full. Ini artinya masjid ini banyak tangan yang di atas. Banyak orang-orang kaya, tapi lama meninggal. Andor nanti masih ada. Mudah-mudahan anak-anak cucu awak menjadi tangan di atas. Makanya dalam Islam diajarkan at-tajir, pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin yang amanah.
Ma'an nabiyyin, kalau nyo mati nyo bersama para nabi. Wasiddiqin, bersama orang yang benar. Wasyuhada, bersama orang mati syahid. Wassalihin, bersama orang yang saleh. Selalu dikatakan ulama-ulama tasawuf miskin tak punya harta. Ada ulama tasawuf namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Bajunya bagus. Datang orang, katanya ulama tasawuf itu miskin, susah, bajunya koyak compang-camping. Kenapa Imam Syadzili bajunya bagus? Kata Imam Syadzili menjawab, bajuku kalau orang melihatnya, orang jadi ingat Allah, orang tertarik masuk Islam. Baju engkau kalau orang melihatnya, orang jadi kufur kepada Allah, orang tak mau masuk Islam. Jadi silakanlah berbaju yang bagus kalau itu mengiklankan. Samalah macam bangunan masjid, apa namanya masjid? Masjid Fastabiqul Khairat. Kalau orang masuk ke sini, ia langsung berkata, Masya Allah, Tabarakallah, lampunya rancak. Cuma tak itu. Indianya mantap, jamnya mahal. Masya Allah, Tabarakallah. Orang langsung terkagum. Itu maka masjid itu dibangun megah mewah supaya menunjukkan al-yadul ulya, tangan yang di atas. Jadi kalau di rumah masyarakat sekitar Masjid Fastabiqul Khairat, keramiknya keramik yang biasa dicetak oleh pabrik, tapi masjidnya langsung batu alam, lebih memuliakan rumah Allah daripada rumah manusia. Karpetnya lebih tebal. Di rumah pakai karpet biasa, rumah Allah karpet yang besar. Lampu di rumah biasa aja, lampu di Masjid Fastabiqul Khairat terang benderang. Sampai lain padam, pemadaman berdiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang menganggap dunia ini menjadi hijab, dinding. Tinggalkan dunia ini. Akhirnya karena ajaran ini, dunia diambil oleh orang kafir. Orang Islam menjadi susah, melarat, miskin, ketinggalan, dan suaranya dibeli dengan 50.000. Dikasih baju kaos, dikasih mie instan, dikasih pakaian bekas, tergadai akidah. Ini ibu dan bapak yang membawa apa namanya? Itu untuk menguji manonan tangan diate tadi kan. Dia dulu mulia tangan diate, lebih mulia. Nah, bukan itu. Tersomak itu ceramah aja itu mulia. Lu boleh mau kritik. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Awak doakan satu anak cucu awak sampai hari kiamat tangannya di atas. Jangan sampai tangan di bawah. Awak lanjutkan bunyi hadisnya. Wabda biman ta'ul, mulai memberi kepada orang yang wajib awak nafkahi. Jangan banyak bersedekah duluan. Tak tahu dari mana mulainya. Wabda biman ta'ul. Jadi kalau ada orang nyumbang ke masjid 1 juta, 2 juta, anaknya tidak bisa ikut ujian, dia alun membayar PT sekolah. Itu tidak sesuai dengan hadis kok. Maka wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang wajib engkau nafkahi. Ambo, siapa wajib engkau nafkahi? Nampak tamu bini, nangka 2 anak, nangka 3 orang tua.
Maka nanti kau tak bisa awak membayar zakat. Tidak bisa saya bayarkan zakat ketiga orang ini, sebab mereka wajib ambil nafkah. Ini 3 juta zakat saya sekaligus nafkah bulan ini, tak bisa. Bapak tak bisa bayar zakat ke ibu, karena ibu wabda biman taul, wajib dinafkah. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Mana tahu ibu bisnismen, banyak PT, suaminya fakir miskin. Udah ikut zakat ambo bulan itu, boleh bayar zakat ke bapak. Kenapa? Karena ibu tak wajib menafkahi bapak, tapi bapak wajib menafkahi ibu. Ini makna hadis. Wabda biman ta'ul, mulai memberi kepada orang yang wajib engkau nafkahi, yang berada di bawah kekuasaanmu, yang berada di bawah pemeliharaanmu. Dari kata ta'ul ilah ailah, keluarga. Jadi kalau ada bapak-bapak rajin bersedekah, sedekah musik, sedekah pakai miskin, sedekah anak yatim, tapi di rumah pelit, bin medih, bin kikir, bin bakhil. Kenapa orang biasanya lebih dermawan keluar daripada ke rumah? Karena kalau di luar dia dipuji orang. Kenapa orang lebih suka membagi ke orang lain daripada ke keluarga? Karena kalau kasih ke orang lain walaupun sedikit harum. Kalau ke keluarga, cetek banget. Itu kenapa orang. Saya ambil ceramah ke salah satu daerah di Riau. Ada seorang dari kampung ini, dermawan di Pekanbaru, dibangunnya masjid, dibaginya santunan, dikasih beasiswa. Memang orang kampung ini orang dermawan. Selesai acara tausiah, kok kita kok. Selesai acara tausiah, dia tahu dia orang kampung. Orang anu Ustaz Sabwi tadi itu dermawan juga di Pekanbaru, dia di kampungnya itu tidak ada lagi. Orang kampung pun ada dan dapat. Jadi hadis kau menjawab wabda liman tahun. Ambo di kampung sama Ambo ada namanya program berbagi 1 bulan 300 paket. 300 paket bareng, gula, minyak, ikan, kue, teh, kopi. 1 paketnya 300.000. Sudah berjalan sampai tahun. Sejak Ambo meninggal 2019 sampai sekarang. Supaya apa? Supaya kalau ditanya orang, Abdul Somad itu ceramah itu. Orang kampungnya tidak ada minum teh manis. Jadi aku menawar sampaikan itu. Awak gue dulu. Wabda biman ta'ul, mulai dari keluarga-keluarga dekat dulu. Bagi keluarga dekat. Sebab orang banyak dermawan ke orang lain, tapi ke keluarga. Makanya kata Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga-keluarga dekat dulu. Berdakwah pun begitu, keluarga dekat dulu. Begitu juga dengan berbagi. Wa khairus shadaqati ma kana an zahri ghina. Sedekah yang paling bagus, yang paling afdal, ma kana an zahri ghina. Apa maksud an zahri ghina? Setelah dipenuhi kebutuhan keluarga. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, sampai makan, pakai, pendidikan, tempat tinggal. Ibu telah dikasih makan? Belum, sarapan belum. Pakaian, pendidikan anak-anak, tempat tinggal. Jangan sampai kepala rumah tangga laki-laki sangat dermawan, kasih sana bagi sini.
anak tak makan, bini tak kasih pakaian. Banyak di Pekanbaru ini orang kaya, istrinya kekurangan kain, tempat tinggal, ini wajib. Lalu kemudian pendidikan. Kalau duduk sama kawan-kawan di tempat minum kopi, ayo bayar ke sana. Nah, saya bayar. Tapi anak tak bisa ikut ujian gara-gara belum dibayarkan. Ini orang tidak punya skala prioritas. Maka kata Nabi SAW, berbuat baik ini ada aturannya. Maka kata Nabi SAW, wa khairus shadaqati ma kana an zahri ghina. Sudah tercukupi kebutuhan pokok, anak istri, mak ayah kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, itu barulah bagikan sedekah. Tapi jangan gara-gara itu besok tak ada lagi jamaah bersedekah. Mohon maaf, Jumat ini perolehan sedekah masjid Fastabiqul Khairat gara-gara ceramah Ustaz Somad. Artinya ada skala prioritas. Istri sudah kasih makan, anak-anak sudah biayai sekolah, tapi kemudian masjid juga jangan tinggalkan. Jangan sampai besar pasak dari tiang. Mana yang tiang, mana yang pasak? Yang tiang, yang induk, mana? Keluarga. Jangan sampai orang tak punya aturan, menurutkan perasaan. Islam ini ada aturannya. Karena kalau diturunkan perasaan tak bertepi, kalau diturunkan akal tak berbatas, maka ada aturan yang disusun oleh para ulama. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Wa man yasta'iffa yu'iffahullah. Siapa yang menjaga dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaga, memelihara dia. Jaga diri dari yang haram. Nama sifatnya afaf. Maka kita diajarkan berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Nama orangnya Afif. Kalau perempuan Afifah. Artinya menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari yang abu-abu. Saya ambo musafir dalam satu perjalanan. Sampai di sore kami mampir makan. Pas sedang makan, ambo makan kambing, ambo ambil ayam, ambo makan. Apa kau makan ikan saja? Setelah selesai habis makan cuci tangan, saya bilang, Bapak tak suka makan kambing ya? Bapak tak suka makan ayam ya? Kok Bapak cuma makan ikan? Kata Bapak kok, mohon maaf Pak Ustaz, saya tidak tahu yang motong ini siapa. Mula hari 3 bulan. Itu namanya Afif. Nama sifatnya Afaf. Nama orangnya Afif. Menjaga diri dari yang tidak jelas. Ustaz kenapa makan? Lajale ada itu rumah makan Minang. Dan kalau sudah disampai rumah makan Minang kan Islam tuh kan. Ada yang ingin merusak rendang babi, dirusaknya, dihebohkan beberapa bulan yang lalu. Perbuatannya itu tak salah, karena rendang itu bisa dipakai oleh orang Jepang, oleh orang Amerika. Tapi memasukkan kata Minangkabau ke dalam kalimat babi salah, karena Minangkabau pasti Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal perbuatan itu. Ada beberapa suku di Indonesia ini kalau sudah disebut itu pasti Islam. Aceh itu pasti Islam. Minangkabau pasti Islam. Melayu belum tentu. Sakai Melayu masih ada yang tidak Islam. Suku Talang Mama Melayu masih ada yang tidak Islam. Suku Akeh Melayu masih ada yang tidak Islam.
Saya 6 bulan sekali masuk ke dalam. Masih banyak orang Melayu tak Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Jadi perbuatannya itu sudah menyalahi. Kalau dalam usul fikih namanya urf. Pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf kebiasaan. Sudah jadi tradisi. Asal disebut rumah makan Padang pasti Islam. Kalau tidak Islam pastinya disebut nama Allah. Jadi menurut saya tak perlu lagi saya cek siapa yang memotong. Tapi dia sangat halus. Jadi jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Banyak saya jumpa manusia yang unik-unik, aneh-aneh. Pernah satu kali perjalanan, kami pun makan. Ini tidak makan. Sudah selesai makan, Bapak puasa. Tidak Pak Ustaz. Kenapa Bapak tak makan? Belum disuruh sama tuan rumah. Kalau mabuk asal lah diagi, sama macam air ni. Berarti lah punya mabuk. Kalau tak dipersilakan tadi. Itu namanya apa pakai? Namanya korina. Korina itu indikasi. Asal lah diagi kan dapat dituangkan ya berarti untuk awak. Walaupun tidak disuruh. Itu sudah bahasa tubuh namanya. Kalau bahasa awaknya body language. Bahasa tubuh asal lagi berarti itu awak. Tapi ternyata ada orang yang tidak begitu. Dia perlu akal. Makanya kadang kalau awak ambo dari Pasir Panarayan berhenti di jalan ambo balik duku di tepi jalan. Waktu ambo ambil duku kok apa kata yang mengasih jual yo Bali. Bagi sebagian orang asal udah kasih duit udah selesai. Nama akadnya bil mu'athah. Bil mu'athah artinya barang saya kasih, duit saya ambil. Sudah sah. Tapi dia pakai mazhab Syafi'i. Jual yo Bali. Ada ijab, ada. Jadi ada beberapa orang yang halus dalam masalah ini. Nama sifatnya iffah. Orang yang menjaga dirinya dari yang haram, dari yang subhat, dari yang abu-abu, maka Allah akan menjaga dia. Ada perempuan sebelum dia memasak dia berwudu dulu karena dia takut makanan yang dia suguhkan untuk anaknya tak berkah. Akhirnya anaknya ini hafal kamus. Menghafal Quran susah. Ada lebih susah lagi, menghafal kamus. Kamusnya 2 kali Quran tebalnya. Anaknya itu bisa hafal. Nama anaknya Badruzzaman Said Nursi dari Turki. Heran orang, Said Nursi, apa amalanmu bisa kau hafal kamus? Tadi amalan saya tak banyak, tapi ibu saya beda. Ibu saya sebelum menyusukan saya berwudu dulu. Oh, patutlah anak-anak kini susah menghafal. Sebab ama-amanya jangankan berwudu, mendengarkan lagu dangdut dulu. Ustaz ini selalu menyalahkan ibu. Nah, aku tidak menyalahkan. Ini sedang membandingkan seorang ibu yang menyusukan anak dengan berwudu, dengan berdoa, dengan berzikir. Maka dianjurkan hati tak pernah putus dengan zikir supaya turun rahmat dan barakah. Mudah-mudahan hati kita termasuk yang berzikir. Tidur jam 10 malam, makan cukup. Kenapa bisa tak bangun malam tahajud? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama cacingan, kurang gizi. Yang kedua gara-gara makan subhat. Orang yang makan subhat diharamkan Allah merasakan nikmatnya ibadah. Tak merasakan nikmatnya makanan. Bagi siapa itu? Orang yang kena darah tinggi, jantung koroner, asam urat. Kalau kebetulan sakitnya ambo sapi, ambo tidak tahu. Kok sakit
apa saja disabilitas sama saya tak tahu. Itu kebetulan saja. Ya, Bapak Ibu disinggung. Ada yang lebih menyakitkan, tidak merasakan nikmatnya ibadah. Penyebabnya adalah gara-gara makan syubhat. Ibrahim bin Adham sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah, wali Allah. Sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Sekarang pun naik kereta api cepat tak bisa secepat itu. Ini karomah dikasih Allah ke wali-wali. Suatu hari tak bisa, hilang karomahnya. Lama dia heran, kenapa karomah malam ini bisa tak dapat macam biasanya. Rupanya siang itu dia membeli setumpuk kurma. Biasanya setumpuk kurma itu isinya 7. Dan nyobain siang itu 8 isinya. Nah, yang menjual itu salah itu. Temakannya yang 1, hilang karomah. Wali pun bisa hilang karomahnya gara-gara makan syubhat. Apalagi awak wali murid, kau wali Allah. Nah, jadi memang ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah la khaufun, tak ada rasa takut di dalam hatinya, wala hum yahzanun, tak ada sedih, tak ada takut, tak ada sedih. Takut dan sedih adanya dalam hati berasal dari makanan. Orang yang makanannya bersih dicabut Allah takut dan sedihnya. Orang yang makanannya syubhat dalam hatinya takut sedih. Takut inilah yang menaikkan kolesterol, darah tinggi, gula darah, diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung, asam padeh, asam bau. Takut, takut, takut. Dari mana takut itu datang? Penyebabnya gara-gara makan syubhat. Maka hati-hati masalah timbangan di pasar. Jadi kalau ada ibu-ibu dan matonya, kalau baca Yasin tak nampak, tapi kalau mato timbangan nampak. Pertahankan. Pertahankan. Kenapa? Karena itu berarti dua nanti jago. Ibu yang ke pasar, ibu-ibu yang ke pasar, matanya tajam menengok timbangan, ibu sedang menjaga dua. Yang pertama, menjaga pedagang itu jangan sampai makan haram. Yang kedua, menjaga yang di rumah jangan sampai makan haram. Nah, jadi banyak kadang ibu baca Quran tak nampak titiknya Pak Ustaz. Tapi kalau 2 mata, 3 mata nampak, agak kurang Pak. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam hal timbang. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, kalau dia sebagai pembeli minta penuh. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau inya nama nimbang menjual ke orang yukhsirun, merugikan orang lain. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari makan syubhat ini. Ambo khutbah di Tanah Lapang Pasar Bawah Idul Fitri, menangilah jamaah. Satu jamaah menangis dari kamu. Saya sedih menangis Pak Ustaz. Bapak nangis kenapa? Ingat kampung? Tidak. Ingat almarhumah emak? Tidak. Kenapa Bapak menangis? Yang saya tangiskan Pak Ustaz, menengok jamaah Ustaz ini banyak menangis waktu Ustaz khutbah Idul Fitri, tapi nanti habis libur dia menipu lagi. Lama taman nong dari gaji apa? Yoyu. Waktu malam muhasabah di Masjid An-Nur dimatikan lampu. Ya Allah. Habis Idul Fitri menipu ya. Maka waktu dulu awak ada musim. Biasa musim durian, musim rambutan, awak ada namanya musim asok, musim asap. Asal udah musim asap, maka ustaz-ustaz pun diundang untuk sholat istisqa, minta hujan. Ambo tidak pernah sekalipun mau jadi imam dan khatib istisqa. Kenapa? Karena yang membakar hutan itu dia sembahyang. Jangan membakar, jangan bagi sini, jangan dekat karet. Inyo membakar, inyo
Pak, sebab tak ikut membakar. Kalau ikut membakar ambut. Maka jangan kasih anak bini makan haram. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Ini ayat ini membingungkan. Nasiyatin ubun, kadzibatin pembohong. Yang bohong kan lidah, khati'atin pembuat dosa. Yang dosa kan tangan, yang dosa kan mata. Kenapa ubun? Ternyata makan kakube gulai paku semangkok dari duit haram. Lalu kemudian semangkok kakube gulai paku ini berubah menjadi setetes darah, masuk ke badan, yang ikut jadi sampah, yang ikut jadi darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak, naik ke hati. Darah yang haram masuk ke otak, memerintahkan yang haram. Itulah bahayanya mengasihi anak makan haram. Heran saya anak saya di Pak Ustaz, sholat tak mau. Bukan salah ibu mengandung, salah bapak yang mengasih makan anak makan haram. Terhijab dari Allah SWT, tertutup dari nur, gelap. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tak diberi Allah cahaya, fama lahu min nur, maka tak dapat cahaya. Kenapa tak dapat cahaya hidayah? Gara-gara gelap kalam makan haram. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala rezeki yang halal. Yang haram pun payah ini, Bu ya. Itu bukan ucapan orang beriman, itu ucapan orang kafir. Dan orang beriman pasti dikasih Allah rezeki yang halal dan barokah, insyaallah. Tapi kalau sudah dikasih halal, ya ambil saja. Namun tadi di belakang ada rebus pisang, ada rebus jagung, ada salad luar, ada teh manis. Tidak perlu bertanya panitia, halal atau Pak? Sudah dikasihnya, wah makan halalan thayyibah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Suaranya macam dikejar orang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak truk di pinggir jalan Ustaz. Iya. Ini kalau kami tinggalkan mati nih Pak Ustaz. Boleh kami sembelih? Boleh kata Pak, sembelih sebelum dia mati. Sudah selesai, tolong beri kambing siapa? Jadi jale kan dulu kambing ambo, kambing urang. Jadi banyak juga dalam jamaah kok menjebak Ustaz. Ustaz ini jebak orang. Parah. Awal lanjutkan. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Kalau cerita masalah cukup, tidak akan pernah cukup. Yang sudah punya satu mobil ingin dua, yang punya kebun sawit dua ingin tiga. Tidak akan pernah cukup. Laukana libni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya manusia ini punya lembah isinya emas semua, cukup? Nah, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lagi, kasih lagi. Walan tabla fahu ila turab, sampai mulutnya disumbek tanah, barulah dia berkata cukup. Nanti mulut sudah disumbek tanah, cukup. Tapi ada orang yang merasa cukup. Siapa dia? Cukupkan dengan pemberian Allah, hatimu akan merasa cukup. Lawan dari cukup ini adalah tamak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari sifat tamak. Ambo diagi urang oto di Kalimantan. Apa mereknya? Jaguar. Tidak ada urang Pekanbaru kok punya Jaguar. Diagi urang di kampung.
Ambo bagikan ke Ustadz Hatta di Kalimantan untuk membangun pesantren. Mana Ustadz bawa ke Pekanbaru? Kalau mau pakailah itu di Pekanbaru. Aku tak menangi anak-anak gadis itu mencari aku. Tapi yang namanya setan. Sesudah pulang bawa Pekanbaru, Ustaz, ditanya dia ulang, patang aku cuci mobil di jalan Paus. Ustaz dia, mana jagoan cuci? Jadi kalau yang membisik ke telinga, ya kalau yang membisik ke telinga kita itu setan, jin. Allah coba ayat kursi, insyaallah lari. Kok kurang? Mana dia mau buka baru Ustaz? Wah, mana mencari video ini? Itu manusia yang begini nih, kalau kita bacakan ayat kursinya lebih hafal. Jadi kalau ada orang begini nih, jangan kasih ayat kursi, kursi itu langsung kasih. Nah, padahal awak sudah ingin mengamalkan, jangan cuma pandai berceramah, awak ingin mengamalkan, cukupkanlah. Rumah saya kecil, yang sudah saya pakai itu sudah cukuplah. Oh, mobil Ustaz kan mahal. Itu tadi yang pakai. Itu mobil dinas. Itu mobil yang dipakai mengantar Ustaz Somad ke Masjid Maslahul Khairat. Itu mobil Yayasan Tabung Wakaf Umat, khusus untuk mengantar jemput Ustaz. Dan itu adalah wakaf dari jamaah yang ada di Pekanbaru. Allahu Akbar. Jamaah Pekanbaru mewakafkan mobil untuk transportasi jemput antar ustaz. Ada satu lagi khusus untuk jamaah, namanya ambulan. Hubungi Ustaz Alma. Naik mobil itu gratis, syaratnya 2, sakit mati. Jadi jamaah Pekanbaru jangan berkecil hati, karena sudah ada mobil-mobil gratis semua. Cukup. Jadi ibu kalau ingin beli jam besar, ingin beli cincin, beli gelang, beli rantai, beli tas, beli tanah, cukupkan. Karena nanti kalau ibu beli gelang, rantai, meninggal ibu, diambil bapak untuk tak boleh subuh. Kamu bilang bapaknya ibu lah cinta pertama dan terakhir. Sebelum ibu mati. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup, maka insyaallah dia akan dicukupkan Allah. Hatinya itu merasa cukup insyaallah. Kaji awak sampai jam 6.32. Awak sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sesudah itu baru awak buka tanya jawab, baik tertulis maupun langsung. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itulah hadis awak subuh itu. Hadisnya ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Hadis yang awak kaji subuh itu diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita lanjutkan setelah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Man sholat subuh fi jama'atin, sampai sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu dia duduk berzikir dengan Allah, summa yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Hadis ini hadis hasan dalam Sunan Tirmidzi. Usolli sunnat al-isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Bagi jamaah yang membutuhkan air wudhu, silakan mengikuti air wudhu di kabatan untuk mengikuti sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Itu silakan. Beritahukan pada jemaah yang ingin bertanya agar memberikan kepada panitia kertas atau cari kertas. Terima kasih.